Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, program Ngabuburit hadir untuk Anda selama bulan suci Ramadan. Kisah Islami dan nasihat Ramadan untuk Anda hadir bersama saya, Farah Adelin. Pondok Pesantren Salafiyah Kapu di Kabupaten Kediri merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Timur. Pondok Pesantren Salafiyah Kapu ini menjadi saksi perjalanan syiar Islam pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pondok Pesantren Salafiyah Kapu berada di Dusun Kapurejo, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berdiri sekitar tahun 1800-an, Ponpes Salafiyah Kapu menjadi salah satu ponpes tertua yang berada di Jawa. Meskipun sudah berusia 1000 tahun lebih, namun bangunan-bangunan tua pondok pesantren tempat para sesepuh kiai pun masih berdiri kokoh hingga saat ini. Pondok Pesantren Salafiyah Kapu menjadi saksi perjalanan syiar Islam pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemilik Ponpes Kapu sendiri merupakan mertua dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari turut membantu merintis madrasah untuk menyebarkan syiar Islam melalui madrasah di Pondok Pesantren Salafiyah Kapu. Kemudian di tahun 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali ke Tebu Ireng, Jombang. Ponpes Salafiyah Kapu kini dikelola oleh generasi ketiga dan keempat dari keluarga Pondok Pesantren Kapu. Sekitar tahun 1890 sekian. Kalau dengan Pondok Darboyo, tua mana Mbah Yai? Ya, kurang lebih. Kan Darboyo kan 1900. Kalau Mbah Hasyim masuk ke pondok sini sekitar tahun berapa ya? Gimana? Mbah Hasyim masuk ke sini sekitar tahun berapa Mbah Yai? Sekitar tahun 40-an. Pada bangunan depan pondok pesantren terdapat jam rubuk atau jam matahari, atau disebut juga jam istiwa. Jam matahari merupakan cekungan dari kuningan atau perak yang terdapat angka-angka yang dahulu digunakan untuk menentukan waktu sholat 5 waktu. Muhammad Zainur Rofi, JTV Kediri, Jawa Timur. Di Desa Poncogati, Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, terdapat sebuah pondok pesantren yang berdiri pada tahun 1769 Masehi bernama Pesantren Jegeh Teh. Pesantren ini menjadi pesantren tertua sekresidenan Besuki. Di Desa Poncogati, Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, terdapat sebuah pondok pesantren yang berdiri pada tahun 1769 Masehi, yaitu Pondok JKT yang terletak di tengah-tengah pemukiman warga. Lingkungan pesantren masih sangat terjaga adat istiadat dan cara mengajar kuno yang kental dengan tingginya adab dari para santri kepada guru. Pesantren JKT berdiri pada 1769 Masehi atau 1189 Hijriah. Hasbullah atau Buluk Haji merupakan pendiri dan pengasuh pertama pondok pesantren. Setiap hari hanya mengajar di satu surau yang dinamakan Langger Sepo. Saat ini, pilar utama yang berada di tengah dan depan pesantren masih terawat. Bagian pinggir Lengger Sepo terus mengalami renovasi dan pelebaran hingga berkapasitas 100 orang untuk sholat. Barang peninggal lain yang masih terawat, yaitu beduk yang juga digunakan sejak azan pertama pondok pesantren ini. 1769 Masehi, 1189 Hijriah. Peninggalan Kiai Sepuh Pondok JKT tinggal 2, yaitu Langger Sepo ini atau Musola Sepuh dan beduk atau jidur bahasa Madura. Karena berkembang dari keturunan Kiai Sepuh Pondok JKT, sehingga di beberapa desa di Poncogati ada bermunculan pondok-pondok pesantren yang diasuh oleh keturunan Kiai Sepuh Pondok JKT, sehingga namanya saat ini bernama Pondok Pesantren Nurul Islam, ada Pondok Pesantren Nurul Khalil yang
Seiring perkembangan, Pondok Pesantren JKT Bondowoso telah melebarkan sayap dengan mendirikan pesantren baru di Kecamatan Curah Dami. Rizky Setiawan, JTV, Bondowoso, Jawa Timur. Daya tarik Masjid Al-Akbar Surabaya tidak hanya pada bangunannya yang megah, namun juga karena adanya menara setinggi 99 meter. Jemaah atau pengunjung yang datang bisa melihat pemandangan kota Surabaya dari ketinggian. Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta terkenal juga sebagai kota pahlawan. Selain ikon Tugu Pahlawannya, kota Surabaya juga dikenal dengan sebuah bangunan masjid yang tak sekedar megah namun juga terkenal, yakni Masjid Al-Akbar. Masjid yang ditetapkan sebagai Masjid Nasional ini terletak di selatan kota Surabaya. Masjid Al-Akbar dibangun sejak 4 Agustus 1995 atas gagasan Wali Kota Surabaya kala itu Sunarto Sumoprawiro. Kubah Masjid Al-Akbar yang begitu megah meniru Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz di Shah Alam, Malaysia. Salah satu daya tarik Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini adalah keberadaan menara. Menara setinggi 99 meter mampu melayani jemaah atau pengunjung dalam melihat pemandangan Surabaya dari ketinggian. Penasaran ingin melihat Surabaya dari atas. Gimana setelah melihat dari atas ini? Lumayan bagus, senang. Penasaran. Gimana melihatnya, bagus kan? Bagus. Selama pandemi COVID-19, menara Masjid Al-Akbar ini tidak dibuka. Namun saat Ramadan, pengunjung bisa berwisata di atas menara dengan waktu kunjungan maksimal 30 menit. Jadi untuk jumlah pengunjung yang naik ke menara memang kita batasi. Masing-masing maksimal 30 menit lah ya di atas, kemudian gantian lagi. Satu gelombang itu di atas maksimal 50 orang. Sudah maksimal. Setelah selesai baru kemudian turun lagi sehingga di atas tidak ada kerumunan. Itu memang sengaja kami lakukan biar masyarakat tetap bisa nyaman, bisa tenang, tapi juga prokesnya tetap terjaga. Untuk bisa menikmati kota Surabaya dari menara setinggi 99 meter ini, Anda cukup membayar tiket masuk Rp7.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Di atas menara 99 meter ini Anda dapat bersuah foto dengan objek Masjid Al-Akbar dan menikmati keindahan kota Surabaya. Bagus Setiawan, JTV Surabaya, Jawa Timur. Bubur sop khas Pandeglang diburu untuk berbuka puasa. Kami akan hadirkan sesaat lagi. Di Kabupaten Pandeglang, Banten terdapat kuliner yang bisa dijadikan pilihan di kala berbuka puasa, yaitu bubur sop. Bubur dengan tambahan sayur ini menjadi buruan warga Pandeglang untuk berbuka puasa. Satu porsi bubur sop dijual seharga Rp5.000. Sop khas Kabupaten Pandeglang biasanya banyak ditemui di wilayah Kecamatan Labuan dan Carita. Dalam penyajiannya, bubur sop ditambah kol dan tauge. Sementara untuk bumbu, selain bawang putih dan merica, juga ditambah air rebusan ikan pindang dan bawang merah yang dicampur dengan terasi. Salah satu kedai bubur sop yang terkenal berada di Kampung Teluk, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Kedai ini sudah 10 tahun berdiri. Untuk menikmati bubur sop lebih nikmat jika bersama sate, gorengan, hingga siput. Salah satu pelanggan bubur sop, Yanti, mengatakan ia hampir setiap hari datang ke kedai bubur sop ini.
Selain rasanya yang lezat, harganya pun sangat terjangkau. Ini murah meriah Pak, enak sekali. Bubur ini apa? Bubur sop ya? Iya, bubur sop patona. Khas ini khas apa? Banten tuh. Enak sekali, murah pokoknya mah. Bisa dijangkau sama orang-orang ya yang gajinya kecil lah gitu. Ada langganan di sini? Udah langganan aman di sini. Sementara itu, pemilik kedai bubur sop Fatona mengatakan bubur sop yang ia jual tak saja ada saat bulan suci Ramadan, melainkan setiap hari. Pelanggannya pun datang dari berbagai daerah. 10 tahun. Bukannya setiap hari apa memang hanya bulan suci Ramadan aja? Setiap hari, tapi ini kan bulan suci Ramadan, balik sore, asar ke sini. Kalau untuk bulan suci Ramadan itu gimana peningkatan pembelinya? Agak kurang siap, paling sore doang. Oh, sore doang bukanya ya. Tapi ramai juga ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Di bulan suci Ramadan ini, bubur sop milik Fatona buka mulai pukul 15 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat dengan harga per porsi hanya Rp5.000. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten. Pengurus Kompleks Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur memiliki tradisi saat bulan suci Ramadan. Mereka bergotong royong memasak bubur suruh atau yang lebih dikenal dengan sebutan bubur bonang untuk dibagikan kepada warga sekitar dan para peziarah. Tradisi bersedekah takjil gratis ini merupakan warisan peninggalan Sunan Bonang saat menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Beginilah suasana Kompleks Pemakaman Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur selama bulan suci Ramadan. Sesudah sholat zuhur, makam yang menjadi cagar budaya nasional ini mulai sibuk. Sejumlah pengurus bergotong royong memasak bubur suruh untuk takjil berbuka puasa. Bubur yang lebih dikenal dengan sebutan bubur bonang ini dimasak menggunakan 2 wajan besar. Sementara bahan utamanya adalah beras, santan, tulang sapi, serta racikan bumbu khas Jawa. Kaldu yang dihasilkan dari tulang sapi memberi rasa khas pada bubur. Seluruh proses memasak dilakukan secara tradisional, mulai memarut kelapa untuk menghasilkan santan, hingga menggunakan kayu untuk memasak. Setelah semua bahan dimasukkan dalam wajan, pengurus Kompleks Makam Sunan Bonang bergotong royong mengaduk secara bergantian hingga bubur benar-benar matang. Selama proses memasak, bubur harus terus diaduk selama 2 jam hingga siap disajikan. Bagi-bagi takjil bubur ini menjadi tradisi peninggalan Sunan Bonang dan telah dilakukan turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Untuk bumbu-bumbunya apa saja? Untuk bumbunya bawang merah sama bawang putih sama bumbu gulai sama garam cukupnya. Terus untuk balungannya apa? Balungannya sekitar 5 kilo lebih. Itu balungan apa itu Pak? Balungan sapi. Sapi ya. Untuk berasnya? Berasnya 12 kilo. Proses memasaknya berapa lama ini Pak? Mulai jam berapa sampai jam berapa? 1 siang. Nah, sampai jam 3. Makanan sederhana ini sangat ditunggu-tunggu warga sekitar. Saat pembagian dimulai, anak-anak hingga orang dewasa berkumpul dan rela antre demi mendapatkan sepiring bubur untuk berbuka puasa. Bagi penikmatnya, bubur suruh Sunan Bonang memiliki rasa khas gurih, aroma rempah-rempah dan daging sapi sangat terasa. Ini untuk apa nanti? Buka puasa. Kenapa kok ambil bubur suruh juga? Iya. Rasanya gimana? Gurih sama ada rasa daging sapi. Sering deh kayak gini? Iya, sering. Sering ya? Iya apa? Tiap bulan. Sama keluarga. Banyaknya jumlah warga yang mengantre membuat bubur yang disediakan habis dalam waktu kurang dari 15 menit. Selain diperuntukkan bagi warga sekitar, bubur juga dibagikan kepada para musafir dan peziarah makam Sunan Bonang yang singgah. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban, Jawa Timur.
Pengurus Masjid Kampung Arab Kabupaten Tuban, Jawa Timur memiliki tradisi bersedekah selama bulan suci Ramadan. Mereka bergotong royong memasak bubur khas Jawa Timur Tengah lalu membagikannya secara gratis menjelang maghrib. Bagi-bagi bubur ini sudah menjadi tradisi tahunan Masjid Mudor sejak tahun 1936. Menjelang waktu berbuka puasa, halaman Masjid Mudor di Kampung Arab, Jalan Pemuda, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, ramai dipadati para pemburu takjil. Ratusan orang mulai dari anak-anak, wanita hingga pria dewasa berkumpul untuk menunggu pembagian bubur khas Timur Tengah. Tepat pukul 16.30, warga tanpa dikomando langsung berdesak-desakan mengantre. Mereka berebut mendapatkan bubur Arab gratis yang dibagikan pengurus masjid. Tak cukup hanya membawa piring dan mangkok, sejumlah warga bahkan membawa wadah yang lebih besar seperti panci hingga ember. Meski harus bersusah payah, warga mengaku senang dan tidak pernah merasa kesakitan. Kerelaan berebut dilakukan karena bubur khas Arab ini hanya bisa ditemui selama bulan suci Ramadan. Biasanya bubur yang didapat akan disantap bersama keluarga di rumah. Bubur Mudor. Untuk rasanya sendiri gimana, Mas? Rasanya itu ada rasa aroma kambing. Ini sering Mas ikut? Setiap hari. Setiap hari. Ini untuk apa Mas nanti? Nanti buka bersama. Ini setiap buka bulan Ramadan pasti ini Mas ya. Dari jam berapa ini datang Mas ngantri? Jam 4. Tapi dibagi jam setengah 5. Jam setengah 5. Banyaknya jumlah pengantre membuat bubur khas Arab yang disediakan habis dalam waktu kurang dari 20 menit. Namun pihak takmir masjid setempat telah menyisikan sebagian bubur untuk jemaah yang salat maghrib dan berbuka bersama di masjid setempat. Bubur muhdor ini cocok dimakan bersama kuah kari atau kuah pedas. Sementara itu, bubur yang diberi nama muhdor sesuai dengan nama masjid tempat pembagiannya ini dimasak sendiri oleh pengurus dan warga keturunan Arab. Mereka bergotong royong mengaduk secara bergantian beras yang direbus dalam kuali besar yang terbuat dari kuningan. Selain beras dan air, bahan-bahan yang dicampurkan antara lain santan, garam, dan bumbu ramuan khusus masyarakat keturunan Arab. Bumbu khusus ini dibuat dari rempah-rempah yang diolah bersama daging kambing. Bagi-bagi bubur ini sudah menjadi tradisi tahunan Masjid Muhdor sejak 1936. Awalnya, warga keturunan Arab yang berdiam di sini bersepakat untuk memberikan takjil bagi warga sekitar yang tidak mampu. Kebiasaan bagi-bagi takjil bubur di Masjid Muhdor ini kemudian menjadi tradisi turun-temurun. Menyediakan takjil berbuka puasa untuk orang-orang yang kurang mampu. Zaman dulu ya, zaman dulu itu sudah ada. Kegiatan ini setelah pada zaman-zaman akhir-akhir diteruskan sampai sekarang ini. Antusiasme warga untuk ikut mendapatkan takjil bubur khas Arab ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban, Jawa Timur. Usai jeda, kami akan kembali dengan Kultum Ramadan. Tetaplah bersama kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita semua umat Muslim agar kita mampu beramal cerdas untuk berakal di akhirat kelak. Kita akan mendengarkan bersama Kultum Ramadan yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Sunhaji, Kaprodi Magister Manajemen Pendidikan Islam berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa GBM TV yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin.
Saudara-saudara sekalian, adakah di antara kita yang berpikir akan hidup terus? Saya yakin kalaupun kita sedang bahagia, pasti kita akan merasa bahwa semua itu ada batasnya. Memang kehidupan ini ada batasnya. Yang punya kemampuan, ilmu, kekayaan, apapun itu, kita yakin dan seyakin-yakinnya, sesadar-sadarnya, pasti kita memiliki keterbatasan. Karena itulah ada konsep sederhana yang kemudian ditawarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua, agar kita mampu beramal cerdas. Rasul bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Ketika seseorang itu telah wafat, maka putus semua amal taklifinya. Semua amal taklif ini putus. Illa min thalath, kecuali 3 hal. Walaupun orang ini tidak melakukan apapun, sudah selesai karena wafat, tapi masih memperoleh kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan itu. Nah, ini adalah bagian dari amal cerdas. Jadi keterbatasan itu, keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan, keterbatasan kekuatan, kekayaan, nah, kita manfaatkan mencari salah satu dari 3 hal ini. Syukur-syukur kalau 3-3-nya bisa, agar terus panjang manfaatnya. Apa itu 3 hal? Sodakotin jariyah. Ini kalimatnya Rasul, sodakotin. Sodakoh itu memberikan sesuatu kepada orang lain, jariyatin yang manfaatnya terus bisa dirasakan oleh orang-orang tersebut. Jadi memberikan apapun kebaikan yang manfaatnya terus bisa dirasakan. Contoh misalnya apa ya? Kira-kira misalnya nih, ada tetangga atau di lingkungan itu nggak ada jalan, kita bikinkan jalan. Atau orang yang mungkin di sana nggak ada sumber air, kita carikan sumber air. Atau apapun itu yang manfaatnya, manfaat kebaikannya terus-menerus bisa dirasakan oleh orang lain, maka selama kebaikan itu bisa dimanfaatkan, selama itu pula orang yang memberikan kebaikan terus memperoleh imbalan-imbalan kebaikan. Walaupun orangnya sudah wafat. Kita sudah wafat, tapi pernah menanamkan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat. Selama kebaikan itu diteruskan, kita dapat terus. Cerdas amal. Yang kedua, au ilmin. Ilmu itu membuka cakrawala pengetahuan. Yang tadinya nggak tahu, jadi tahu, itu ilmu. Yuntafa'u bihi, yang dimanfaatkan. Jadi ilmu ngajarin orang lain yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya belum ngerti jadi ngerti, dan pengertian itu terus dimanfaatkan. Jadi di sini nggak ada terbatas, jadi ustadz, jadi kiai, jadi guru. Orang-orang dewasa atau siapapun kemudian melihat ada orang-orang yang perlu dikasih tahu, ngajarin cara makan yang baik, ngajarin cara bagaimana membersihkan pakaian yang baik. Selama kebaikan ilmu itu dimanfaatkan, maka selama itu pula yang ngajarin dapat. Maka nggak ada ceritanya orang tua kalah dengan anak, karena orang tua ngajarin sama anak-anak. Nggak ada ceritanya guru kalah sama murid-murid, karena guru ngajarin murid-muridnya. Selama ilmu itu dipakai, dimanfaatkan, selama itu pula orang yang ngajarin dapat. 2. Yang ketiga, awalatin. Ini Rasul menggunakan istilah walad. Walad itu anak siapapun, bukan hanya anak kandung. Jadi bisa anak didik, bisa anak tetangga, bisa anak siapapun. Solihin, yang solih itu baik, ya yang terus-menerus mau mendoakan lahu kepada Ibnu Adam tadi. Jadi kalau kita mendidik anak baik, ngajarin anak tetangga menjadi baik, ada anak-anak yang kemudian dikumpulkan menjadi baik, diajarkan doa selama anak itu mau mendoakan Ibnu Adam yang wafat tadi, selama itu pula Ibnu Adam mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Oleh karena itulah, mari manfaatkan keterbatasan kita menjadi
potensi yang luar biasa untuk beramal lebih cerdas lagi. Makasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian Ngabuburit episode kali ini. Saya Farah Adlin undur diri dari hadapan Anda. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa.